Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah. Yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli. Yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Namanya Abu Tamim. Abu Tamim, sekali lagi, ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz Lidinillah. Ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz Lidinillah. Abu Tamim Al-Mu'izz Lidinillah. Dihidupkan di kisaran tahun 362-567 Hijriah di wilayah Mesir. Ini pendapat pertama mengatakan haluannya adalah Syiah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya. Yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka. Padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan bentuk cinta kepada Nabi SAW? Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja. Nggak menambah. Gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas, ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan. Yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan halla ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Allah ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan. Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW. Dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan. Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Perayaan Maulid Nabi, kita tidak mengingkari Maulid, Pak. Maulid itu artinya kelahiran Rasulullah. Justru kita gembira dengan adanya Maulid. Setiap mukmin wajib gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Cuma yang jadi masalah adalah perayaannya ini, Pak. Apakah gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW itu setiap hari dengan mengamalkan sunnah Rasul? Ataukah dengan bikin acara-acara, ritual-ritual tertentu di situ? Ya. Sekarang kita lihat pertama. Apa alasan orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi? Jawabnya karena cinta kepada Rasulullah SAW. Baik. Para sahabat cinta enggak? Para tabiin cinta tidak? Para tabiin cinta tidak? Imam yang 4 cinta banget tidak? Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena perayaan Maulid Nabi baru muncul pada tahun 362.
Dan yang melakukannya Banu Fatimiyah Syiah yang ekstrim. Sebagaimnya dikatakan Imam Al-Maqrizi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khutut Al-Aridah. Orang yang mengatakan bahwa perayaan Maulud Nabi itu yang pertama kali melakukannya Salahuddin Al-Ayyubi salah besar. Iya, karena bukti-bukti dari para ulama telah jelas menunjukkan bahwa itu baru muncul pada zaman Banu Fatimiyah, Syiah yang ekstrim. Oke, taib. Ya. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahirannya? Tidak. Apakah para sahabat, para tabiin, para tabiut tidak lebih tahu tentang kebaikan masalah itu? Tidak. Apakah para tabiin, para imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga tidak faham masalah itu?